Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Mas Permadi Arya sebagai bentuk perhatiannya terhadap saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi dalam berbagai macam bentuknya. Nah, seperti yang ada di sini, dan sebelum lebih lanjut membahasnya, mari sama-sama kita dengarkan dulu videonya. Bersama saya Gali Johannes, saya bersama Mas Permadi Arya. Selamat datang Mas Permadi. Thank you, Mbak Gali. Di ibu kota Amerika, Washington DC. Dalam rangka apa sih Mas datang ke Amerika? Diaspora Indonesia pengen tahu, cerita dong. Oke. Jadi Mbak Gali, aku tuh diundang sama NGO yang bekerja sama pemerintah Amerika untuk khusus urusan humanitarian crisis. Mungkin kapasitas aku diundang karena aku di kampung halaman ini adalah seorang aktivis kemanusiaan. Jadi aku datang ke sini, aku mau melaporkan krisis kemanusiaan yang ada di Indonesia yang selama ini aku urusin. Gitu. Nah, bagaimana Mas melihat Indonesia saat ini? Oke. Jadi Mbak, izin aku mau buka data ya, tapi mungkin Mbak agak kurang update sama apa yang terjadi di negeri kita ini akhir-akhir ini yang sangat menjadikan Mbak. Di Indonesia ini 10 tahun, 5 tahun terakhir ini Mbak, Kristenfobia dan sentimen anti-Kristen ini semakin parah. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Aku punya data sampai 2023, hampir setiap bulan terjadi pembubaran ibadah minggu, penolakan gereja di seluruh daerah di Indonesia. Itulah alasannya kenapa aku datang menghadiri konferensi humanitarian crisis ini. Aku ingin melaporkan itu. Nah, apa yang Mas melihat dalam hal ini supaya bisa dapat teratasi Ada dengan solusinya. baik? Ya, solusinya. Jadi Mbak Gali, kalau pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau pemerintah menegakkan hukum dan menjaga hak azazi setiap warganya untuk beribadah, tidak perlu ada aktivis seperti saya. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak bisa dibuka matanya, saya mengadu ke pemerintah Amerika, I don't know. Untuk Mas Permadi, terima kasih. Sami-sami Mbak Gali, Ya. terima kasih thank you for having me. Ini adalah sebuah narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya dalam postingannya. Awal tahun 2025 kemarin, ini diposting 5 hari yang lalu teman-teman ya. Saya diundang ke konferensi kemanusiaan di Washington DC oleh NGO US ya, yang bekerja sama dengan PBB. Saya buka data pemubaran ibadah minggu dan penolakan gereja selama 2 tahun sejak 2023, dan tiap bulan ada minimal 1 kasus intoleransi. Lebih lanjut lagi, Mas Permadi Arya menyampaikan dalam narasinya, akhir tahun 2025, Kemenag RI mengutus staf susnya Abang Gugun Gumilar, lulusan Amerika Serikat, untuk turun ke lapangan hadir bagi jemaat yang mengalami pemubaran dan penolakan ibadah. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan. Nah, ini dia teman-teman ya. Lalu kemudian lagi dilanjutkan di sini. Tapi apapun itu, umat Kristen sekarang sudah bisa lebih tenang beribadah sejak ada Bang Gugun. Love you Bang Gugun Gumilar. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa-peristiwa intoleransi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya cukup sering atau bahkan sering terjadi di tanah air kita, di bangsa Indonesia. Kalau bukan di daerah A, terjadi di daerah B dengan berbagai macam alasannya. Ada yang ibadahnya sedang berlangsung tiba-tiba dihentikan, ada yang sudah iris perizinan untuk bangun tempat ibadah ataupun gereja sudah lengkap, tiba-tiba bisa dilakukan ya penundaan seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Di antara itu ada Holy Land ya, itu diantaranya kan itu kan jadi tempat wisata rohani dan di dalamnya direncanakan ada gereja, tapi meskipun izinnya sudah lengkap, karena ada penolakan dari kelompok masyarakat tertentu, akhirnya apa? Keluar SK penundaan. Dan masih banyak tempat yang lain. Ada gereja yang waktu lalu itu mau direnovasi atapnya karena bocor, kemudian juga diprotes. Ada sekumpulan orang yang melakukan aksi damai, istilahnya adalah aksi damai, untuk meminta itu ditunda. Lalu kemudian diprotes dengan berbagai macam alasannya. Ada juga saudara yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah tertentu, termasuk ibadah rumah tangga, juga ada aksi penolakan macam-macam Bapak Ibu. Bahkan waktu yang lalu ibadah Paskah juga dipaksa dihentikan, bahkan tempat ibadahnya juga disegel seperti yang terjadi waktu yang lalu itu ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama memang kita patut ya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mas Permadi Arya yang sangat peduli perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia ini. Ini ada Pendeta David Herson ya teman-teman, seperti ada di sini ya. Beliau juga salah satu yang aktif menyuarakan perihal itu. Kemudian juga ada di sini banyak komentar, tim support untuk Bro Permadi. Ini yang saya maksud, bila di negara sendiri kita tidak mendapatkan keadilan, semoga kita dapat support atau keadilan dari luar. Seharusnya masalah sekecil apapun yang terjadi kepada siapapun, negara wajib mengadilinya seadil-adilnya tanpa berpihak, sebab presiden dan pejabat terpilih adalah milik kami seluruh rakyat, bukan golongan. Nah, saudara-saudara, memang
ini sedang hangat sekali diperbincangkan di ruang publik mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan dulu ya. Ini ada informasi terbaru, katanya Bang Permadi itu mau dilaporkan ataupun sudah dilaporkan terkait dengan viralnya pernyataan Pak JK pada beberapa hari yang lalu itu. Yang mana sebenarnya mengenai hal itu juga di dalam kekristenan sendiri ya, ada pro dan kontra. Ada yang memahami pernyataan Pak JK itu adalah tidak menodai agama Kristen, tetapi ada juga yang sebaliknya memahaminya, makanya kemudian mereka mengambil langkah hukum dan berpedoman pada diksi ataupun pemilihan istilah yang diucapkan oleh Pak JK dalam ceramahnya tersebut. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau sampaikan beberapa hal bahwa pertama, mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi ini memang sudah sangat mendesak ya, untuk pemerintah itu benar-benar memberikan perhatian. Bahkan sampai hari ini yang masih kita nantikan, saudara-saudara yang beragama Kristen ini, adalah mengenai revisi ataupun diharapkannya pengkajian ulang terhadap SKB 3 Menteri ataupun SKB 2 Menteri yang sudah dibuat sejak tahun 2006 ataupun 2008 itu, dan ini sudah 2026, berarti sudah sekitar 20 tahun ini berlangsung. Mengapa kemudian waktu itu bahkan di awal tahun 2021 PGI sempat menyerukan kepada Menteri Agama untuk ini bisa dikaji ulang, dan poin-poin yang kemudian dikeluh kesahkan itu yang menjadi dasar untuk dikaji ulang juga sudah dipaparkan, sudah dijelaskan mengenai peran FKUB, lalu kemudian tanda tangan 60 warga dan beberapa hal-hal teknis lainnya itu diminta untuk dikaji ulang, bahkan kalau perlu dihapus, ditiadakan. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, yang terjadi ini sudah tahun 2026 dan akhir-akhir ini belum ada angin segar yang kemudian memberikan sebuah harapan baru untuk ini akan dikaji supaya implementasi Pancasila, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar dapat terwujudkan secara merata dan menyeluruh, dan tidak ada lagi kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memanfaatkan celah dalam peraturan itu untuk mendalilkan aksi-aksi menolak tempat ibadah, membubarkan ibadah. Sudah lengkap izinnya masih bisa didemo. Ujung-ujungnya bagaimana? Saudara, ada dua istilah yang sering muncul ketika peristiwa intoleransi itu terjadi. Yang pertama, menjaga kondusivitas. Ya, kata kuncinya adalah kondusivitas. Yang kedua adalah mengenai kesalahpahaman. Itu sering sekali, saudara. Ya, nanti ada orang yang menyampaikan, oh itu kesalahpahaman. Ada orang yang menyampaikan, oh ini demi menjaga kondusivitas. Tapi ujungnya, seringkali hasil akhirnya, melalui mediasi-mediasi, musyawarah-musyawarah itu, kecenderungannya adalah tidak terakomodirnya aspirasi-aspirasi saudara kita yang beragama Kristen. Bahkan cenderung dalam kesepakatan terakhirnya, tidak ada implementasi penegakan hukum sebagai bentuk sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan intoleransi. Seperti yang terjadi waktu yang lalu itu. Saudara, itu Pak Gunggun Gumilar, staf sus dari Menteri Agama, turun ke lapangan itu ya. Tapi dalam narasi yang berkembang, dalam musyawarah itu tidak ada pembahasan mengenai ada implementasi hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan intoleransi. Padahal itu jelas melarang ibadah orang, ya. Nah, itu loh sekarang yang terjadi bangsa kita Indonesia, dan tidak mengherankan bila pada akhirnya peristiwa-peristiwa intoleransi itu terus terulang dalam beragam bentuknya. Ya, tapi meskipun demikian seolah situasinya mungkin sulit untuk kita meyakini bahwa tidak ada lagi peristiwa intoleransi di masa mendatang, tapi ada orang-orang baik ya yang selalu menyuarakan perihal ini, dan kita percaya tangan Tuhan pasti akan menolong umatnya tepat pada waktunya. Terima kasih untuk Mas Permadi Arya yang luar biasa memberikan perhatian, bahkan bukan sekedar kalimat, bukan sekedar kata-kata, tapi ada aksi nyata untuk membela hak-hak saudara-saudara yang ibadahnya dilarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.